warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mercu People, selamat datang di acara Sapa PGSD, di mana acara ini adalah wadah kalian untuk bertanya terkait tentang seputar perkuliahan di dunia pendidikan guru sekolah dasar, khususnya di kampus Bondowoso. Nah, acara ini tentunya bikin kalian melek tentang dunia perkuliahan itu seperti apa, dan juga dapat menambah kalian untuk semangat dalam menjalani perkuliahan. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Revita Salsabila Putri, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar, angkatan 2023. Di sini saya akan menemani Mercu People dalam acara Sapa PGSD. Nah, karena kuliah itu gak cuma tentang kita datang di perkuliahan, cuma mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus mengambil sebuah kesempatan yang ada dan juga ada perjuangan-perjuangan yang perlu kalian raih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini gak mungkin saya sendirian. Tentunya di sini saya mempunyai satu narasumber yang cukup luar biasa. Siapakah dia? Beliau adalah mahasiswi PGSD Angkatan 22 sekaligus menjabat sebagai Duta PGSD Bondowoso pada tahun 2023. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut. Halo Mbak Elvira, selamat datang. Selamat Ya, datang, terima kasih. ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Baik, Revita ya gimana? Alhamdulillah baik juga. Lama sudah nggak ketemu kita ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah saat ini Mbak Elvira sudah semester berapa ya? Kalau untuk saat ini saya masih semester 7. Semester 7 itu udah masuk ke ranah skripsi. Oh sudah skripsi. Gimana Mbak skripsi itu prosesnya susah atau gimana? So-so sih ya, sebenarnya susah-susah gampang kalau misalkan memang kita rajin dan mau untuk belajar kayaknya bisa lebih mudah. Tapi kalau misalkan masih belum ada semangat nih dalam diri kita kayaknya juga ya itu menghambat. Oh gitu, oke. Tapi Mbak Elvira tetap semangat ya mengerjakan Alhamdulillah, skripsinya. amin. Oke. Semoga tetap semangat. Nah, Mbak Elvira ini selain menjadi Duta PGSD Bondowoso, beliau juga memiliki segudang prestasi yang dimiliki. Nah, yang pertama yaitu Mbak Elvira ini salah satu top 5 Putri Jawa Timur pada tahun 2024, lalu juga sebagai Duta Golkar bertalenta pada tahun 2023, lalu juga memiliki prestasi yaitu juara satu Art Festival PGSD tahun 2022 kategori tari kontemporer. Lalu juga ada juara satu Dekan Cup Basketball FKIP 2022. Jadi selain berkecimpung dalam dunia seni juga Mbak Elvira ini terjun di dunia olahraga. Nah, selain prestasi yang dimiliki, juga Mbak Elvira ini memiliki pengalaman yang sangat-sangat inspiratif ya. Jadi dapat kita contoh, yaitu Mbak Elvira menjadi freelance menari dan juga make up pada saat ini dan juga menjadi trainer tradisional dancer. Nah, selain itu pada tahun 2023, Mbak Elvira juga gabung di tim wedding organizer, lalu juga menjadi panitia Bondowoso Basketball Language pada tahun 2023 dan menjadi volunteer PIC runner konser Metafest Jember. Nah, lalu tahun 2024 juga menjadi anggota Ijen Geopark Youth Forum Divisi Edukasi. Lalu Mbak Elvira ini juga menjadi salah satu pengurus HMP Mercusuar pada divisi bakat minat pada tahun 2023 dan juga gabung di Forum Remaja Kabupaten Bondowoso tahun 2023. Nah, selain itu Mbak Elvira juga waktu SMA-nya itu aktif di mana Mbak Elvira ini menjadi ketua ekstrakurikuler Tari SMA Negeri 2 Bondowoso pada tahun 2021, lalu juga menjadi sekretaris MPK SMA Negeri 2 Bondowoso selama 2 periode. Lalu juga yang terakhir ada menjadi sekretaris PIKR SMA Negeri 2 Bondowoso pada tahun 2021. Nah, Mbak, aku mau tanya nih ya, gimana sih rasanya Mbak Elvira punya pengalaman yang banyak dan juga prestasinya yang banyak itu apa gak sulit ya mengatur waktunya seperti itu? Sebenarnya itu sih lebih ke cara kita manage waktu ya. Dan kalau misalkan semua pencapaian kita itu kan butuh proses. Nah, di mana kita harus bisa menikmati proses itu, harus menghargai proses dan bersyukur dari semua prosesnya. Karena setiap orang punya pencapaian itu
prosesnya berbeda-beda, ada yang mudah, ada yang memang sulit, ada struggle-nya dan lain sebagainya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya Mercu People di sana jangan, cuma kuliah aja, tapi bisa dicontoh ya seperti narasumber kita pada kali ini, beliau selain, aktif di perkuliahan juga aktif di luar organisasi yang ada di perkuliahan. Nah, ngomong-ngomong tentang perkuliahan nih, Mbak. Mbak Elvira ngerasa nggak sih kalau selama ini kuliah kayak ngerasa lagi naik roller coaster? Mhm mhm. Kadang ngerasa kayak naik turun, ada rasa kayak senang, happy, terus juga kadang ngerasa deg-degan, ngerasa gitu nggak sih, Mbak? Iya, bener bener banget. Nah, lalu gimana cara Mbak Elvira nih sebagai mahasiswa yang hidup di era digital, di mana di era ini kita sekarang lagi dituntut ya, banyak tuntutan sebagai calon guru nih terutamanya. Kayak misalkan harus punya soft skill, lalu punya kompetensi, lalu juga punya prestasi dan lainnya tuh gimana caranya Mbak Elvira sebagai mahasiswa di tuntutan era sekarang? Oke, kalau dari aku sendiri sebagai mahasiswa nih ya, sekarang itu bukan hanya tentang belajar di kelas, tapi gimana caranya kita tuh untuk beradaptasi, berinovasi, berkreasi, ataupun berkontribusi dalam masyarakat. Karena kita sebagai mahasiswa jangan cuma berkecimpung di itu-itu saja, tetapi kita harus membuka selebar-lebarnya kesempatan kita di masyarakat. Karena nantinya kan setelah kita lulus kuliah nih, kan kita pasti berkontribusi pada masyarakat, kan akan berketemu dengan masyarakat. Jadi kita harus menggunakan kesempatan semaksimal mungkin. Nah, kalau ditanya rasanya, gimana sih rasanya? Sebenarnya rasanya tuh campur aduk ya teman-teman. Karena di satu sisi kita dihadapkan dengan tuntutan akademik yang makin kompleks, terus habis gitu tugas-tugasnya juga berbasis digital, ada presentasi daring, presentasi offline juga. Bahkan penilaiannya tuh biasanya setiap tahun berubah-berubah ya kalau Iya benar. dalam dunia pendidikan itu ada yang makin terstruktur, harus ini, harus itu. Tapi di sisi lain kita juga punya akses teknologi. Sekarang juga ada yang namanya Oh AI. iya benar. Gitu, terus itu sebenarnya bisa menjadi senjata utama buat kita berkembang di era digital ini. Misalnya kita juga bisa bikin media pembelajaran yang interaktif, terus eksplorasi metode evaluasi yang kreatif, ataupun bikin konten edukasi yang bisa dijangkau luas gitu. Kayak sekarang nih kita podcast, itu kan nanti diupload di sosial Sosial media, media. ya Nah, itu betul. kan bisa menjadi salah satu konten edukatif yang bisa dijangkau oleh semua orang. Kalau misal sebelum-sebelumnya kita nih ngadain talk show, kan yang lihat hanya anak-anak yang datang hadir Datang aja, iya. gitu. Tapi kalau misalkan sekarang, ini orang-orang yang nggak hadir di rumah pun bisa nonton podcast ini, gitu. Oke, jadi buat teman-teman, walaupun lagi di rumah mantengin video kita ini, juga bisa membuat, sebagai sebuah edukasi ya, gitu ya, Mbak, ya? Ya, terus kuncinya juga tentang kolaborasi dan juga kreativitas. Kolaborasi misalnya contohnya sekarang HMP dengan, saya sendiri Mmm, gitu, terus juga berkolaborasi dengan tim dari Universitas Jember dalam ruangan podcast ini podcast, oke. gitu. Jad Mhm. eee, ya kita cuma bisa tentuin arahnya aja sih, bentuk tantangannya apa dan caranya kita untuk menikmati setiap proses yang kita lalui gitu. Baik, langsung saja teman-teman kita memasuki segmen pertama, di mana di sini saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang sebelumnya Mercu People sudah, isi kepada Mincus ya. Nah, pada segmen pertama ini kita akan bahas terkait tentang mata kuliah, KRS, dan juga perwalian. Nah, untuk langsung saja ya, Mbak, ya? Mhm, Boleh? boleh? Oke. Pertanyaan yang pertama, matkul PGSD sendiri itu apa aja sih, Kak? Dan apakah seperti mata pelajaran yang ada di SD? Oke. Sebenarnya mata kuliah yang ada di PGSD itu nggak jauh berbeda ya yang sama yang ada di sekolah dasar, tapi yang bikin beda itu di sini kita belajar untuk bagaimana sih cara mengajarkan dengan efektif, dengan kreatif, dan juga sesuai dengan perkembangan anak usia sekolah dasar yang saat ini gitu. Ada beberapa contoh nih, mata kuliah yang kita pelajari, ada mata kuliah pedagogik, psikologi, perkembangan anak, terus strategi pembelajaran SD, manajemen kelas, itu banyak banget. Terus ada keilmuan dasarnya itu yang ada di sekolah dasar biasanya pembelajaran bahasa Indonesia SD, pembelajaran matematika SD, terus pembelajaran IPA IPS, seni budaya, dan juga olahraga. Nanti biasanya teman-teman apalagi yang maba ini kalau seingatku ya, itu ada di semester 3 ada Mmm. olahraga. Nah, itu biasanya satu semester itu kalian belajar tentang
olahraga ya yang ada di SD aja, yang gampang-gampang aja Oke, gitu. biasanya kalau semester pertama itu masih konsep dasar ya, Mbak, ya? Mhm. Betul. Terus kita juga bertemu dengan mata kuliah kreatif dan praktik lapangan, contohnya ada micro teaching, terus PPL atau program pengalaman lapangan, dan perkembangan media pembelajaran, serta kurikulum dan pembelajaran SD. Kalau mata kuliah pengembangan dirinya itu ada bahasa Inggris nanti, terus ada pendidikan inklusi, serta kewirausahaan, kayak gitu. Oke, jadi Mbak Elvira sudah menempuh semua mata kuliah itu tadi ya, Mbak, ya? Iya, alhamdulillahnya Oke. ya, udah berjalan selama 6 semester. Oh iya, betul, tinggal skripsinya aja ya, Mbak, ya? Iya, betul. Lalu lanjut ya, pertanyaan kedua yaitu kuliah di PGSD tuh gimana sih, Kak? Santai atau tegang? Terus dosennya apakah killer-killer ya? Oh, pertanyaannya nih kayaknya masih maba kayaknya nih, Mbak, ya? Iya. Ya silakan Mbak dijawab. Oke, kuliah di PGSD itu sebenarnya warna-warni banget ya. Karena kan kita belajar pendidikan, belajar gimana cara ngatasi anak SD, terus kuliahnya pun juga ada momen-momen santainya. Tugasnya banyak sih, tapi semuanya itu biasanya relevan dan juga aplikatif. Misalnya kita dapat tugas media pembelajaran IPA gitu ya. Kita nggak cuma disuruh bikin PowerPoint, tapi kita juga bisa eksplorasi alat bantu ataupun media pembelajaran yang kita gunakan pada saat kita mengajar di kelas. Terus kalau untuk soal dosen, kalau aku rasa ya semuanya tuh nggak killer kok. Cuma gimana caranya kita mempelajari karakteristik dari dosen-dosen. Setiap dosen itu kan berbeda-beda. Ada yang maunya disiplin, ada yang maunya ini, ada yang maunya itu. Kita harus menyesuaikan dengan dosen-dosen yang kita temui dan setiap kelas biasanya itu beda-beda dosennya. Oh, iya. Gitu. Terus kuliah di PGSD itu juga bukan tentang seberapa berat tugasnya, tetapi seberapa besar dampaknya buat masa depan pendidikan, gitu. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman yang baru masuk PGSD ini suka dengan dunia anak-anak, terus punya semangat kreatif dan siap berkontribusi lewat pendidikan di sekolah dasar, PGSD itu bukan sekedar jurusan, tapi panggilan hati gitu. Jadi Oke. kita tuh mengajar, tapi juga mengajar pakai hati gitu, teman-teman. Betul sekali, penuh dengan kesabaran, ketelatenan, dan juga kreativitas ya Mbak kalau Iya, PGSD. betul. Oke. Jadi PGSD itu, apa ya, mata kuliahnya ataupun yang kita pelajari itu kompleks sekali teman-teman. Nggak cuman tentang mata pelajaran yang ada di SD, seperti pengelolaan kelas juga termasuk di mata kuliah kita, lalu juga ada manajemen kelas tuh bagaimana. Jadi kalau dibilang nggak cuman pelajari tentang mata pelajaran yang ada di SD, jadi kita juga sambil belajar tentang parenting ya Mbak ya, Ya, betul ya? Betul betul. sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu rate kesusahan prodi PGSD dong Kak. Kira-kira apakah PGSD ini mudah? Nah, sepertinya agak nyambung dengan pertanyaan yang kedua tadi ya Mbak ya. Silakan. Oke, Kak, sebenarnya kalau ditanya susah atau mudah, sebenarnya mudah kalau kalian itu punya hati untuk mendidik gitu ya. Tapi tetap penuh tantangan sih kalau cuma berharap santai-santai aja. Karena kalau santai ya semua prodi, semua jurusan kalau santai-santai ya nggak bisa jadi mudah juga Iya, gitu bener loh. bener bener. Kalau rate kesusahannya bisa dibilang dari, 7,5 atau 8 lah Oh gitu ya. iya. Jadi kenapa? Karena meskipun nggak terlalu berat juga seperti jurusan-jurusan yang lain dalam hal teori ya, tapi BGSD ini punya tantangan tersendiri, yaitu kita harus menguasai semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Nggak cuma matematika, bahasa Indonesia, dan yang lain-lain, tapi itu seluruh kayaknya sih keseluruhan ya, apalagi kalau misalkan kita nanti megang kelas gitu. Iya, bener bener. Terus kita juga belajar cara mengajar yang efektif, bukan cuma tahu tentang materinya, tapi kita harus bisa ngasih materi ke anak-anak supaya gampang Iya, lebih dimengerti. paham gitu ya Iya, anak-anaknya. betul. Oke. Terus menyusun RPP, itu Hmm. biasanya kalau sekarang itu namanya modul, modul ajar. Terus membuat media pembelajaran juga, teman-teman. Terus melakukan evaluasi yang sesuai dengan karakteristik dari siswa itu sendiri. Karena setiap kelas biasanya beda-beda anaknya ya. Kalau tantangan kreativitas, anak SD itu butuh pendekatan yang menyenangkan. Jadi kita juga bisa harus jadi guru ataupun jadi seniman sekaligus motivator bagi murid-murid kita nantinya gitu. Baik, jadi, anak SD itu biasanya meneladani gurunya. Jadi kita sebagai calon guru nih harus mempersiapkan itu semuanya.
dari kreativitas, terus juga menjadi seseorang diteladani oleh murid-murid dan masih banyak lain sebagainya. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya yaitu, waktu pembelajaran kuliah itu mulai jam berapa saja sih, Kak? Dan apakah di UNED Bondowoso ini ada kuliah sampai malam? Oke, biasanya ya kalau di Universitas Jember Kampus Bondowoso, jadwalnya itu normal ya. Mulai jam kuliahnya tuh biasanya dari jam 7 pagi dan bisa berlanjut hingga jam 5 malam atau lebih. Biasanya ada jam malam itu jam 6-an gitu ya atau Oh jam ya. 7. Tapi paling mentok-mentok itu jam 9 malam biasanya. Itu pun eh, jadwalnya bisa berubah-berubah tergantung dosen ataupun semester serta jenis mata kuliah yang ditempuh. Dan kuliah malam itu nggak yang tiap hari ya teman-teman. Jadi kalian udah tenang aja, santai aja. Pasti kuliah malam itu terjadi hanya karena ada kelas tambahan atau kelas pengganti, dosennya tersedia di jam malam mungkin ya, karena paginya mungkin sudah full dengan kelas yang lain, ataupun kelas praktikum atau diskusi kelompok yang dijadwalkan fleksibel. Tapi sebagai mahasiswa PGSD yang aktif ini, kalian bisa memanfaatkan waktu di luar kuliah untuk menyusun media pembelajaran, latihan-latihan mengajar ataupun diskusi bareng teman terkait pembelajaran yang ada di PGSD. Baik, jadi untuk mahasiswa PGSD khususnya kampus Bondoso jangan khawatir bahwasanya kuliah malam itu jarang sekali terjadi di PGSD. Iya, jadi nggak usah khawatir, "Oh, nanti aku Iya, kuliahnya malam ini mhm, itu." kayak di Padahal Jember gitu ya, heeh, heeh. sebenarnya nggak masalah juga kuliah malam dan nggak semenakutkan itu loh teman-teman Iya kuliah malam. betul. Jadi tenang aja dan pasti banyak penjaganya juga, ada Iya dosennya masih juga, banyak. jadi aman lah kalau misalkan kalian mau kuliah malam di Iya betul, UNED Kampus 2 bener, gitu. betul. Mbak Elvira ini sebelumnya pernah nggak ngalamin kuliah di malam hari? Pernah dulu di semester-semester awal kalau nggak salah ya. Mmm, Ya sebenarnya malah lebih enjoy kalau menurutku ya, karena biasanya misalnya dari jam 5 gitu ya, terus ada break kan untuk sholat maghrib. Nah itu ya kita yang mau sholat sholat, kalau yang nggak sholat lanjut mhm. pembelajaran gitu biasanya. Dan kalau malam itu biasanya suasananya kan adem ya, Iya nggak sejuk berisik. ya, Heeh, mhm. jadi kayak lebih tenang aja, lebih seru aja biasanya. Jadi nggak terlalu ngantuk gitu. Oke. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, di sini ada yang tanya nih, Kak, untuk kelasnya yang sudah ditentukan, itu kira-kira menetap sampai semester akhir atau gimana ya, Kak? Oke. Kalau kelas di PGSD itu biasanya menetap ya, misalnya kayak saya nih ataupun Kak Revita sendiri, saya ada di kelas PGSD kelas D, ya udah berarti kelasnya ya dari awal sampai akhir milihnya kelas D Mmm, gitu. Tapi juga bisa berubah tergantung kondisi ataupun kebijakan kampus pada saat itu. Kelas bisa berubah itu tergantung mata kuliah atau lintas kelas atau lintas semester. Biasanya beda-beda kalau misalkan kalian ngulang nih, kelasnya kan pasti berbeda ya kalau ngulang, jadi teman-temannya juga pasti baru. Terus praktikum atau PPL biasanya teman-temannya itu juga baru. ya secara berkelompok biasanya ya? Biasanya dicampur, apalagi kalau sekarang kita ketahui namanya asisten mengajar ya. Oh, Jadi iya betul betul. campur anak-anaknya itu nggak cuma kelas D doang, tapi bisa kelas E, kelas D gitu. Terus kalau kelas utama ya yang kamu pilih dari awal itu, yang udah ditentuin sama kampus. Oke. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana sih, Kak, sistem KRS di prodi PGSD? Itu apakah sudah dipaketkan ataukah kita nguar seperti dengan prodi-prodi yang lain? Itu gimana ya? Oke, aku jawab ya Kak ya. Sistem KRS itu biasanya di UNED ini dilakukan secara online melalui portal akademik UNED atau yang kita sebut dengan apa ya Kak? SSO atau SFS? Iya, Lupa. biasanya SFS ya, Kak, ya? Ya, oke oke, SMS ya. Nah, biasanya tuh dibuka di awal semester. Yang pertama kita ngisi KRS. Nah, di PGSD itu sama dosen itu biasanya sudah dipaketkan. Semester 1 kalian ngambilnya mata kuliah A, B, C, D. Jadi di luar A, B, C, D ya kalian nggak bisa ngambil karena juga ada kuota ini kan, Kuota SKS. kelas, iya, heeh. Kuota SKS, ada kuota Kuota kelas, kelas mhm. juga. Jadi nggak bisa sembarangan ngambil gitu. Terus biasanya SKS maksimal itu juga 24 Iya, SKS. betul.
Terus mata kuliahnya itu ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Setelah kita KRS, penentuan kayak mata pelajarannya itu ada persetujuan dari dosen pembimbing. Iya, Kita betul. juga harus biasanya bertemu dosen pembimbing ataupun chat kalau misalkan kita udah KRS-an. Misal kalau dosennya nggak bisa ditemui ya pasti disetujuinya melalui online. Tapi Online. kalau misalkan dosennya masih bisa ditemui, biasanya kita bertemu tuh, ngadain jadwal ketemu. Kayak misalkan hari Senin jam segini kita bertemu di ruangan ini ya. Setelah itu kita bertukar ini pendapat, bertukar pikiran dan dosen biasanya ngasih informasi terkait di semester itu, setelah itu persetujuan gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal ini ya, perwalian, ada yang tanya nih, Kak. Perwalian itu dibutuhkan untuk apa saja ya, Kak? Dan apakah nantinya akan digunakan sampai lulus? Kayak ini yang perwalian tadi ya. Iya, betul. Pertanyaan ini sangat penting dan sering bikin bingung ya biasanya untuk anak-anak kuliah di awal-awal. Nah, jadi gini, perwalian itu bukan sekedar formalitas ya teman-teman, tapi itu fondasi penting dalam perjalanan akademik kita sebagai mahasiswa khususnya di PGSD. Jawabannya kalau misalkan ditanya perwalian itu digunakan dari awal sampai lulus apa enggak? Jawabannya iya, perwalian itu digunakan sampai lulus teman-teman. Fungsinya apa perwalian? Itu proses bimbingan akademik antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik atau PA, DPA. Yang fungsinya itu banyak banget. Ada pengisian KRS ataupun persetujuan KRS yang kita sudah bahas tadi, terus bimbingan akademik dan strategi pembelajaran. Itu biasanya diarahkan waktu bimbingan persetujuan KRS. Kalau misalkan kamu bingung diambil mata kuliah gitu ya, terus merasa berat, kamu bisa konsultasi nih dengan DPA-mu, itu nggak apa-apa banget sebenarnya. Dan pendampingan pada saat ada masalah akademik. Biasanya tuh kalau misalkan ada masalah dari mahasiswa itu sendiri, pasti ada hubungannya dengan DPA-nya. Pasti ditanya, DPA-nya siapa? Jadi akhirnya ya DPA itu kalau dalam bahasa mudahnya, anak-anak sekolah itu adalah wali kelas. Oh, Jadi kan siswa siapapun itu yang wali kelasnya misalnya Kak Elvira, anak-anaknya Kak Elvira di situ ya tanggung jawabnya Kak Elvira gitu. Jadi ya kalau ada apa-apa dengan mahasiswa itu yang bertanggung jawab adalah DPA-nya. DPA-nya. Nggak bertanggung jawab tapi ya pasti ada hubungannya dengan DPA gitu. Oke. Terus itu juga perwalian itu berhubungan dengan persiapan tugas akhir serta kelulusan. Dosen atau DPA itu berperan dalam proses penyusunan skripsi juga. Tapi ada pembimbingan khusus dari dosen pembimbing skripsi. Jadi ada dua nanti, DPA dan dosen pembimbing Pembimbing. skripsi gitu. Oke. Jadi buat Percu People di sini kalau misalkan nanti semasa perkuliahannya ada kendala akademik maupun non-akademik atau bahkan mau berkonsultasi terkait tentang, misalkan punya prestasi nih, silakan teman-teman Nah, betul. menghubungi DPA-nya masing-masing untuk konfirmasi ataupun mau tanya jawab disilahkan ya, Mbak, ya. Betul. Biasanya tuh bisa lewat tele juga bisa atau lewat WA juga diperbolehkan, Iya. seperti itu. Jadi anggap dosen itu dosen pembimbing akademik tuh bukan sekedar pengesah KRS saja, Iya, tapi betul. bisa menjadi mentor yang membuat kalian itu tumbuh berkembang sebagai guru yang inspiratif. Karena kalian kan prodinya PGSD nih Iya, yang kita benar. bahas. Jadi ya kalian bisa berkembang melalui mentor yaitu dosen atau DPA itu sendiri. Ya. Atau biasanya ini teman-teman, misalkan teman-teman mau ada lomba ya di luar provinsi atau di luar kabupaten. Kalau misalkan kalian teman-teman ini kesusahan untuk mobilitasnya, silakan juga menghubungi dosen pembimbingnya. Biasanya nanti diarahkan, "Oh, bisa menghubungi Kaprodi. Oh, bisa menghubungi dosen ini," gitu ya, Kak, ya. Iya Oke. betul. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya ada dari ini mahasiswa baru sepertinya, Kak, yang bertanya. Permisi Kak, izin bertanya, bagaimana sih caranya kita untuk produktif di semester 1? Oh, oke. Ini kayaknya anaknya visioner banget Oh ya. iya betul. Karena pertanyaannya pengennya produktif dari Iya semester betul, 1. Berarti mhm. dia ambis banget mau mencapai Iya, tujuan ya sesuai ekspektasinya mereka lah mhm. ya. Oke, yang pertama itu kalian bisa mengenali ritme ataupun sistem kampus
pelajari cara mengisi KRS-nya, terus portal akademiknya, akses portal akademik, terus pahami alur perwaliannya. Kalian juga bisa membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa. Misal kuliah kalian dari pagi sampai sore, Kak. Nah, di waktu malam jangan terlalu banyak dipakai untuk nongkrong-nongkrong ya biasanya kalau mahasiswa ya. Jadi kalian bisa mempergunakan untuk belajar. Sedikit-sedikit lah. Gak usah terlalu lama, minimal 30 menit tapi konsisten itu sangat berpengaruh banget karena itu namanya produktif. Jadi produktif itu hal yang bisa kalian lakukan dengan konsisten dan nanti hasilnya itu bisa berdampak buat kita semua. Oke. Terus aktif di kelas ataupun komunikatif dengan dosen. Jadi kalian kan bisa dihafal tuh sama dosen. Oh ini anak yang aktif nih. Mhm mhm. Jadi itu bisa bikin kalian tuh lebih produktif lagi nantinya karena mungkin kalian bisa dipanggil lagi, entah ada acara apa kalian dipanggil oleh dosen kayak gitu. Terus ikuti kegiatan kampus yang relevan itu yang relevan dengan tujuan kalian di kampus apa ataupun jurusan yang kalian ambil di kampus itu apa. Kalau PGSD ya berarti ambil yang relevan dengan PGSD gitu. PGSD. Jangan yang relevan dengan anak teknik atau politik. Maksudnya fakultas lain, Iya, ilmu heeh, betul politik betul. gitu. Ya kalian fokusnya pada PGSD. PGSD aja. Atau tujuan kalian tuh apa nantinya setelah lulus kuliah gitu. Oke. Terus mulai bangun portofolio kecil. Jadi dokumentasi tugas-tugas kreatif, misalnya media pembelajaran, koreografi edukatif, serta desain presentasi itu bisa kalian simpen dulu lah buat portofolio kalian nantinya pada saat mau masuk SD gitu. Betul. Jadi bisa jadi bahan showcase-nya kalian buat ikut lomba atau apapun sebagainya. Terus selanjutnya juga ada kita mencari circle yang positif. Mhm, Karena kalau di betul. dunia perkuliahan itu kalian harus selektif ya teman-teman buat milih teman. Karena ada teman yang bisa menjerumuskan dan Mhm. ada juga teman yang bisa membangun kita gitu. Jadi memang harus benar-benar cari teman yang suportif, jangan yang kayak kalian punya pencapaian tapi merekanya malah kayak ih Iya sih. kok dia bisa sih Iya. gitu kan. Iri Sebenarnya ya, banyak Kak, ya? makanya Heeh. cari teman-teman yang value-nya tuh sama kayak kalian. Terus bikin kelompok belajar atau diskusi ringan seputar tugas atau materi kuliah. Biasanya kalau ketemu teman-teman kuliah ya paling sedikit, paling enggak lah kalian bahas tentang materi kuliah gitu. Mhm. Jangan melulu bahas tentang yang ada di luar kuliah gitu. Oke. Dan banyak banget sih sebenarnya yang bisa kalian lakuin kalau misalkan kalian pengen produktif, ada jurnal, ada olahraga produktif karena produktif itu nggak melulu tentang belajar, tapi Iya, kita juga betul. harus peduli sama diri Diri kita. sendiri, Kayak ya. kita harus olahraga dan lain sebagainya Mhm. biar sehat. Percuma pinter tapi sakit gitu. Betul sekali. Jadi produktif itu bukan soal sibuk, tapi soal punya arah dan juga dampak. Mulai dari hal kecil tapi konsisten dan juga bermakna nantinya gitu. Oke, sangat cukup kompleks sekali jawabannya, teman-teman. Lalu kita lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tips Kak, gimana agar caranya kita tugasnya tidak keteteran dan berjalan dengan baik? Oke, tugas keteteran itu bisa bikin stres biasanya ya, Iya, Kak, ya? betul sekali. Heeh, dan mengganggu semangat perkuliahan kayak, "Duh, bentar lagi nih udah Iya, deadline-nya betul. mata kuliah A, terus setelah mata kuliah A, mata kuliah B, duh gimana ya?" Jadi kalau anak-anak biasanya aku dulu ya, kerjaannya tuh ngeluh terus ya. Tapi sebenarnya tuh jangan ngeluh, ya udah dikerjain. Dijalanin aja ya, Iya, heeh. dikerjain biasanya. Nah, tipsnya adalah bikin plan atau bikin rencana mingguan. Kayak catat semua deadline tugas, misalnya hari ini mata kuliah bahasa Indonesia, terus dikasih tugas yang dikumpulkan 2 hari ke depan, ya udah ditulis. Jadi nanti sampai rumah atau sampai kos-kosan, kalian, "Oh iya aku ada tugas ini, aku kerjain dulu deh," gitu. Terus dikasih warna, tapi kalau nggak harus sih kalau mau dikasih warna kayak stabilo atau pulpen-pulpen berwarna, yang penting kalian inget aja Iya. dan disesuaikan dengan kompetensi ataupun kemampuannya kalian gitu. Terus pakai teknik time blocking atau jadi aku ngerjain mata mata kuliah A dari jam 7 sampai jam 9 harus sudah Mmm, selesai gitu. Jadi nggak keteteran terus gitu teman-teman ya. oke, harus target berarti ya, Iya Mbak, ya? harus ada targetnya. Mhm. Terus prioritaskan
tugas berdasarkan, eee, urgensi atau apa sih, darurat. Mhm. Jadi dibedakan mana yang tugas penting dan tugas mendesak atau yang nggak penting dan Masih tidak jauh, mendesak. ya. Nah, jadi yang diutamakan ya yang deket-deket dulu gitu. Terus manfaatin kelompok kelompok belajar, menggunakan aplikasi pendukung kayak AI itu juga bisa Iya, membantu betul. sekarang dan sekarang itu udah banyak menganjurkan menggunakan AI. Bukan kita menggunakan hal-hal yang buruk ya, tapi sebenarnya itu nggak buruk, tapi itu membantu kita. Jadi kalau misalkan nanti pakai AI, kalian jangan plek ketiplek Iya, jangan copy paste, heeh, heeh. jangan copy paste. Jadi ya dikembangkan sesuai dengan, eee, pikirannya kalian, sesuai dengan kemampuannya kalian gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara kita biar bisa lebih kritis lagi gitu. Terus mulai dari hal kecil, jangan nunggu mood, misalnya istirahatlah 10 menit gitu, itu boleh juga. Terus jaga keseimbangan self care gitu. Oke, betul sekali. Jadi buat mercu people jangan sampai kalian ngerjain tugasnya tuh biasanya tuh mepet-mepet deadline, kadang Iya. sampai apa ya Kak, sampai tidur sampai subuh gitu ya, Iya, ngejar target betul. gitu tadi. Jadi harus pinter-pinter manajemen waktunya seperti apa, begitu. Kuncinya itu bukan kerja keras, Kak, tapi kerja cerdas dan terstruktur Oke, gitu. betul sekali. Lalu langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada yang bertanya nih Kak, di saat perkuliahan itu, Mhm. dosen menilai mahasiswa itu dari segi mana aja sih Kak? Sepertinya yang tanya nih mahasiswa baru ya Kak? Sudah bertanya segi dosennya menilai dari mana saja, lalu tadi sudah menanyakan dosennya yang killer tuh yang siapa aja. Jadi sepertinya nih banyak sekali mahasiswa baru yang bertanya dan masih awam terkait tentang PGSD. Oke, penilaian dosen itu nggak cuma tentang soal ujian aja ya, tapi mencakup berbagai aspek, yaitu yang mencerminkan kesiapan kamu sebagai calon pendidik gitu. Yang pertama adalah pemahaman materinya. Bagaimana caranya kamu menghafal materi, bukan sekedar menghafal, tapi kamu memahami konsep-konsep yang dipelajari. Kayak waktu presentasi tuh kan bisa kelihatan tuh ada yang full baca Iya betul, baca skrip gitu mhm ya. mhm. Ada yang memang dia menjelaskannya secara enak gitu kepada teman-temannya yang ada di kelas itu. Jadi itu yang bisa dilihat sama dosen. Terus kualitas tugas juga, nggak asal kerjain tugas tapi isinya itu ada gitu loh. Terus keaktifan di kelasnya juga biasanya dinilai ya, kayak Sering tanya gitu ya? sering tanya, sering diskusi, ngasih pendapat, terus berpartisipasi dalam antusias teman-teman yang sedang berpresentasi atau dirinya sendiri presentasi, kayak gitu. Dan kedisiplinan, itu biasanya kalau dosen-dosen killer itu sangat melihat kedisiplinannya kita. Kita kelihatan telat aja ya, Iya betul. itu, "Oh, anak ini sering telat nih," Iya betul, sudah gitu. ditandain ya Mbak ya? Iya, biasanya tuh ditandai biasanya hafal lah ya biasanya Iya. dosen-dosen itu. Jadi itu bisa berpengaruh juga sama nilai-nilainya kita. Dan etika serta kreativitas. Etikanya itu juga penting teman-teman. Kita sebagai akademisi itu juga harus me menjaga etika kita, etika terhadap diri sendiri ataupun attitude terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi yang lebih tua yang iya, yang lebih Iya tua, betul. terutama dosen ataupun pendik yang ada di Universitas Jember gitu. Jadi teman-teman semuanya mercu people kalau misalkan ngobrol ataupun, nge dosen itu harus beretika ya. Banyak Betul. sekali kasus yang dosen-dosen sering ceritakan ya, Kak, ya. Iya, iya. Mahasiswa nih saya malam-malam jam 12 malam, nggak assalamualaikum, nggak apa, langsung bilang, "Bu, Mbak datanya kapan?" Gitu. iya, kadang kalau mahasiswa akhir itu ya, "Pak, ada di ruangan nggak?" Atau, Oh, "Pak, bisa ditemui sekarang?" Nggak ada bukan basa-basi ya, perkenalan iya, lah nggak dulu ada salam minimal dulu gitu heeh, mungkin nggak ya? ada salam. Mhm. Tiba-tiba mau ngajak ketemuan, tiba-tiba mau ngajak bimbingan, lah gimana dosen mau, Ngejawabnya respon heeh, gitu ya. betul sekali. Jadi Jadi jangan cuma sekedar ngejar nilai, Kak. ya attitude juga perlu di Betul. oke. Lalu kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang tanya terkait tentang lomba-lomba yang ada di PGSD. Nah, kira-kira untuk Mercu People ini bisa mendapatkan info lomba tuh di mana ya, Kak? Oke. Kalau info-info lomba nih ya, apalagi khususnya di PGSD,
Kuncinya cuma satu, kalian follow akun Nah, HMPS PGSD betul sekali. Mercusuar Bondowoso. Karena di situ cuma informasi yang bisa kita temuin seputar prodi PGSD. Tapi Hmm. kalian kalau misalkan mau di luar PGSD pun bisa ikuti akun sosial media yang FKIP. Atau Nah, Universitas Jember itu Universitas bisa. Jember bisa Iya, betul. juga. Jadi sebenarnya banyak sih lomba-lomba itu, asalkan kalian aktif dalam mencari informasi, itu Betul aja. sekali. Kadang hoki-hokian, Kak. Iya, Kadang nggak betul. ketemu, biasanya tuh ada lomba tapi kita nggak tahu Iya, gitu. betul. Tapi teman kita udah dapet Ikut. info Iya, duluan. betul sekali. Ya itulah namanya juga hidup ya. Ya Oke, lanjut. langsung saja kita yang selanjutnya nih. Info lomba dong, soalnya tiap PGSD ngadain lomba gak pernah gagal, seru banget. Wah, kayaknya yang tanya ini sudah pernah ngikutin lomba-lomba yang diadakan oleh PGSD ya Mbak ya? Iya betul, langsung pantengin aja karena ini juga ada, eee, apa, pengurus, Terus, ya ada ya. pengurus HMP nih di sini. Jadi kan langsung tanya-tanya aja nih sama Kak Revita. Oke, jadi buat teman-teman semuanya kalau misalkan nungguin, info lomba dari PGSD silahkan kalian follow IG-nya atau akun sosmednya PGSD. Nanti di sana kita akan selalu aktif ya ataupun update apabila kita ada, lomba yang sedang dilombakan, seperti itu. Betul. Nah, kayaknya kita sudah seru banget nih, Kak, dari tadi ngobrolin seputar mata kuliah, juga dari mulai tugasnya, dosen, lalu juga kita ngobrolin terkait tentang KRS dan bahkan perwalian. Nah, tapi kan hidup itu dalam perkuliahan nggak cuma terkait tentang kuliah datang, ngerjakan tugas, dan juga ngadepin dosen yang sudah ditugaskan seperti apa. Nah, seperti kita juga harus mengimbangkan antara dunia perkuliahan dan juga dunia di luar perkuliahan. Karena kan di luar dunia perkuliahan tuh sangat luas sekali. Sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore agar kita dapat mempunyai pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, saya ini pengen tahu nih Mbak, gimana pengalaman Mbak Elvira di organisasi dan apa sih sebenarnya manfaat kalau kita join organisasi? Nah, dari tadi kita sudah ngobrolin banyak ya terkait tentang perkuliahan gimana, dimulai dari tugasnya, lalu juga tadi sudah membahas terkait dosen, KRS, dan juga sistematika PGSD itu bagaimana perkuliahannya. Tentunya seru banget dan banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil dan dapat kita petik, khususnya kalau misalkan Mercu People ini adalah mahasiswa baru, itu bisa dibuat sebagai bahan belajar kalian untuk semester kedepannya agar tetap produktif dan juga sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, ngomongin tentang perkuliahan, sebenarnya kita tuh nggak cuma hidup di dunia yang ada di kampus aja. Sebenarnya masih banyak sekali dunia di luar perkampusan atau perkuliahan ini yang dapat kita explore atau dapat kita ambil pengalamannya. Nah, langsung saja Mbak Elvira, gimana sih cara Mbak Elvira ini mengasah atau mengembangkan soft skill-nya melalui tentang organisasi atau bahkan kegiatan-kegiatan lain di luar perkuliahan? Oke, manfaatnya itu banyak banget kalau di HMPS itu bisa menyusun program kerja yang edukatif, terus kampanye literasi. Kalau di kegiatan seni itu biasanya memimpin koreografi, terus mengkreasikan koreografi sesuai dengan apa yang kesenian apa yang dibawa. Terus kalau dari lomba-lomba itu biasanya mengasah teamwork gitu-gitu. Terus jadi leadership itu bisa kita pelajari di dunia perkuliahan. Nah, manfaatnya soft skill itu sendiri untuk mahasiswa PGSD, soft skill itu bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pondasi kita untuk menjadi pendidik gitu. Manfaatnya ada komunikasi yang efektif, jadi nggak melulu be- kemana-mana, tapi fokus pada intinya yang dibahas. Terus kerja sama tim juga, manajemen waktu, problem solving, bagaimana cara kita beradaptasi. Itu kan adalah salah satu soft skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya. Dan juga kepemimpinan. Kepemimpinan itu nggak melulu soal laki-laki, tapi wanita juga sekarang bisa menjadi leader gitu. Jadi kalian juga tetap harus belajar bagaimana caranya memimpin sebuah tim. Jadi kita bisa menjadi teamwork yang bagus. Oke. Dan organisasi itu, Kak, Mm. bukan soal jawaban, sorry, organisasi itu bukan tentang soal jabatan,
tapi soal keberanian kita untuk belajar, gagal, serta bangkit lagi. Karena di masa muda ini kita masih punya banyak kuota untuk gagal dan kita jadi harus selalu mencoba, mencoba dan juga mencoba. Soft skill itu adalah bekalmu untuk menjadi guru nantinya, bukan cuma tentang pintar tapi juga tentang menginspirasi entah itu anak muda, entah itu sebaya ataupun yang lebih tua dari kita gitu. Oke, betul. Nah, ngomongin tentang organisasi dan juga soft skill itu, di sini saya juga sudah memiliki beberapa pertanyaan yang Mercu People sebelumnya sudah bertanya. Nah, salah satu pertanyaannya yaitu adalah bagaimana caranya aktif berorganisasi dan bisa membagi waktu dengan baik. Soalnya saya ini adalah mahasiswa baru. Nah, lagi-lagi banyak sekali mahasiswa baru yang bertanya, Kak. Jadi kali ini mereka bertanya tentang caranya agar aktif organisasi dan dapat membagi waktunya seperti apa. Oke. Memang ya saranku itu kalau kalian mau ikut organisasi memang paling benar di semester-semester awal. Jadi pas semester akhir tuh kalian udah fokus dengan tujuan kalian di perkuliahan itu apa, yaitu lulus skripsi dan bisa berkembang pada dalam proses menjadi mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya tipsnya tuh gampang-gampang seperti yang udah kita bahas tadi ya, kayak manage waktu, terus prioritaskan apa yang urgensi atau yang berdampak, yang berdekatan, deadline-nya yang dekat. Terus setelah kalian mengerjakan tugas, kalian langsung rapat dengan tim organisasi. Nah, di organisasi itu sendiri kalian juga harus fokus, jangan terbebani dengan tugas kuliah. Jadi kalian harus jalannya jangan bercabang gitu. Selesaikan satu, 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 dan nantinya nggak terlalu kepikiran yang macam-macam gitu. Terus jangan diambil semua peran sekaligus. Kalau semester awal, misalnya kalian memang nggak punya pengalaman, memang benar-benar nggak ada pengalaman di organisasi, jangan terlalu ambil peran seperti pengurus, maksudnya kayak ketua dan lain Mhm. sebagainya. Jadi kalau saranku, kalau memang kalian nggak ada pengalaman, ya udah jadi anggota dulu, pelajari dulu. Jadi kalian nggak terlalu terbebani, udah nggak punya pengalaman, Iya, udah nggak ada belum ada pengalaman, tugasnya banyak. tugasnya banyak, Mhm. jadi dia makin bingung kan. Jadi ambil yang paling gampang dulu, baru kalian naik step by step gitu teman-teman. Dan juga jangan lupa istirahat. Buat Kak Mhm. Revita juga jangan Iya, cuma terima kuliah kasih. rapat Oh, ya Kak ya. kayaknya tuh Jadi sangat relate banget buat anak iya, organisasi ya, Kak, ya? karena dulu saya juga pernah organisasi kan. Oh, Jadi ya? jangan cuma kuliah rapat, tapi tetap sempatkan waktu istirahat, jaga pola makan dan eh, tetap cari relasi di luar kampus juga sih. Oke, buat Mercu People di sana jangan lupa untuk jaga pola makan dan juga jaga kesehatan ya, karena itu adalah kunci sebagai mahasiswa yang aktif, produktif, dan juga dapat mengikuti kegiatan lain di luar perkuliahan seperti itu. Nah, lanjut Kak, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan nih, waktu semester 1 enaknya fokus kuliah atau ikut organisasi ya Kak? Oke, jawabannya sama dengan jawaban saya yang sebelumnya. Kalau di semester satu saranku kalian banyak-banyakin pengalaman. Entah itu dari organisasi, kepanitiaan. Kalian ikut kepanitiaan itu nggak harus ikut organisasi ya, karena ada juga organisasi yang buka peluang buat mahasiswa lain untuk bergabung dalam kepanitiaan eventnya. Jadi kalian bisa masuk tuh di kepanitiaan itu. Jadi dan kalau yang aku tahu dulu ya, dosen kita dari Prodi PGSD itu menyarankan kita untuk minimal punya satu sertifikat kepanitiaan. Mhm. Jadi kalian kalau kalian nggak suka ikut organisasi, minimal kalian ikut satu kepanitiaan itu aja. Itu udah penting karena dari kepanitiaan itu kalian bisa dapat sertifikat yang bisa berguna di semester akhir nanti gitu. Semester satu juga itu waktu adaptasi, jangan terlalu memaksakan diri juga kalau memang belum bisa ditunda, bisa di semester selanjutnya gitu. Hmm, cukup itu aja sih. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kalian masih semester 1, silahkan kalian explore apa yang kalian minati, apa yang kalian punya kemampuan di sana,
Silahkan kalian explore karena nanti semakin tua, tuntutannya semakin banyak ya, Kak, ya? Iya, tapi tetap kok kalau semester satu ya kuliah itu yang paling penting gitu, jangan terlalu memprioritaskan yang di luar perkuliahan Mhm, kelas itu betul. sendiri. Karena kita sebagai mahasiswa memang, prioritasnya adalah kuliah, untuk organisasi ataupun kepanitiaan itu adalah bisa yang kedua ataupun yang ketiga, seperti itu ya, Kak, ya. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, jika bergabung di HMP Mercusuar, kegiatannya apa saja nih, Kak? Wah, menarik sekali nih, Kak, ya. Apalagi Kak Elvira dulu, di divisi bakat minat ya. Mhm. Jadi kegiatannya gimana aja sih, Kak? Sebenarnya ini pertanyaan bisa kalian tujukan ke HMP-HMP itu ya, tapi saya mewakilkan HMP akan menjawab. Nah, jadi biasanya di HMP itu macam-macam ya, Kak, ada kegiatan sosialnya juga, Iya, betul. ada kegiatan apa sih namanya, edukatif, Betul. terus ada kegiatan di mana kayak apa sih, akompeni. Ya, itu Nah, itu perlombaan. Mhm. perlombaan sebenarnya macam-macam banget, apalagi kalau misalkan kalian udah bergabung di HMP ya, terus kalian pengen upgrade nih, "Aku nggak pengen nih HMP-nya kayak gini, aku pengennya yang berkembang." Udah, tambahin aja program yang memang berdampak buat kita dan kalau misalkan ada program yang kurang baik menurut kalian ya bisa di-cut dan diganti ataupun di-upgrade menjadi lebih baik. Mmm, Karena tiap tahunnya kita harus upgrade diri di organisasi itu sendiri gitu. oke. Ada pengabdian masyarakat ya, Iya, Kak, betul ya. betul sekali. Sebenarnya macam-macam Banyak sih. sekali sih, Kak, bahkan Mhm. di sekarang ini lagi ada latihan rutin. Nah, di Latihan mana rutin apa itu? latihan rutin ini ada yang badminton, ada futsal, ada voli. Kalau Iya ya. seninya kita ada di tari sama musik nih, Kak. Oke. Heeh, jadi buat teman-teman, yuk gabung di latihan rutin di HMP Mercusuar. Nah itu, Heeh. kan udah maksimal setiap tahun tuh udah ada upgrade-upgrade-an Iya, terbaru tuh betul, kan. mhm. Jadi jangan terlalu banyak mikir deh, kalian langsung ikut aja HMP Iya, gitu. ikut aja buat pengalaman kalian, buat upgrade diri dan bahkan bisa apa ya, mengasah soft skill dan juga hard skill kalian, seperti Betul itu. sekali. Nah, ngomongin tentang HMP, buat masuk himpunan mercusuar tuh syaratnya apa saja sih, Kak? Kembali lagi ini pertanyaan buat HMP ya, saya mewakili, gitu. Oke, syarat masuk himpunan ya? Iya, Tentuin sebenarnya tuh ya, tentuin dulu tujuan kalian apa di sana. Misalnya, kalian pengen upgrade organisasi itu menjadi lebih baik, kalian jadi kalau pengen jadi ketua, ya sesuaikan tujuan kalian dengan syarat-syarat menjadi ketua. Kalian bisa pinter leadership atau kalau kalian mau berkembang di bidang seninya, ya udah berarti kalian masuk di bakat minatnya. mmm, Kan di HMP itu banyak banget ya kok iya, apa ya? Komisi, divisi? divisi. Iya, Divisinya tuh banyak banget. Jadi kalian kalau mau keagamaan ada juga ya Kak iya ada. keagamaan. Itu. Jadi dari mulai ngisi formulir, Mhm. terus lolos administrasi, lolos wawancara, wawancaranya juga disesuaikan dengan apa yang kalian inginkan dan serta komitmen untuk menjadi bagian dari organisasi itu sendiri. Jangan jangan kemana-mana lah ya intinya gitu. Jadi, untuk syarat khususnya tuh nggak ada ya teman-teman Mercu People. Jadi kalau misalkan kalian, apa ya, bakatnya di mana, nanti kalian di plotting-nya tuh juga sesuai dengan bakat Sesuai. iya, Sesuai dengan kemampuannya iya kita betul, sendiri. Kalau kita memang belum cocok di bidang mhm, itu, ya pasti dipindah ke ke bidang yang iya sesuai. betul sekali. Kalau cocoknya keagamaan, ya keagamaan, cocoknya di seni, ya seni. Jadi kalau misalkan kalian pengen nih masuk di HMP, silakan nanti ikuti saja seperti tadi ya, ikuti akun sosmednya HMP HMP, ya. betul. Kalau misalkan HMP oprek pastinya nanti akan di-share di sosial medianya HMP, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, di sini sepertinya yang bertanya lagi-lagi mahasiswa baru ya, Kak, ya. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan PDH PGSD? Oke, kayaknya kalau informasi yang aku dapat terbaru ini ya, syaratnya itu adalah mahasiswa aktif di PGSD Iya. dan terdaftar resmi di PGSD. Setelah itu juga sudah mengikuti kegiatan akademik ya, dan biasanya diberikan pelantikan ya, Kak, ya? Betul. Betul ya? Bukan pelantikan sih, Kak, lebih tepatnya waktu nanti mereka setelah ospek prodi, nanti akan apa ya, Oh iya, disahkan ospek seperti itu, prodi, heeh. heeh heeh. Itu teman-teman. Jadi itu sebenarnya banyak ketentuan baru ya Mhm. dari
organisasi ataupun dari prodi itu sendiri. Jadi setiap tahunnya berubah-berubah. Kalian juga harus tetap pantengin dan tahu updatean-updatean dari program studi itu sendiri. Karena kebijakan setiap prodi itu berbeda-beda dan setiap tahunnya pun pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Oke. Lalu kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih Kak UKM yang ada di UNED Bondowoso? Oke, yang ada UKM di Bondowoso ya? Iya betul. Kayaknya kalau aku lihat-lihat di Bondowoso belum ada ya, masih Mhm. tergabung di kampus pusat ya. Iya masih sesuai dengan fakultasnya. Iya. Sesuai dengan fakultasnya, tapi ada juga kok pasti di beberapa program studi yang mengadakan eh, yang ada UKM-nya, tapi tetap Tetap di kampus iya pusat. betul. Belum ada yang di Bondowoso. Bondowoso ya, Kak, ya? Oke, jadi jawabannya itu teman-teman, UKM yang ada di Universitas Bondowoso sebenarnya ada, cuma nggak terfokus di Bondowoso. UNED Bondowoso. Jadi harus bergabung dengan Universitas Jember kampus pusat Mhm, gitu. betul sekali. Jadi, biasanya kalau di UNED Bondowoso ini adalah koordinator atau apa ya, cabangnya yang ada di Jember. Cabang. Nah untuk UKM yang ada di UNED Bondowoso sendiri ini masih belum ada, tapi masih ada kemarin kita berbincang Ketemu dengan dengan rektor. Heeh. iya Ketemu betul, dengan rektor. wakil Nah, rektor, heeh. itu di rektor 3 ya, Iya rektor iya kalau nggak salah kemahasiswaan. oke. Itu kita bahas Iya diusahakan ada, kampus ini ada UKM. Jadi mhm bisa menunjang mahasiswa-mahasiswa yang ada di mhm. Universitas Kampus Bondowoso ini lebih berkembang lagi. Jadi nggak perlu capek-capek PP Iya, ya heeh, Kak ya. betul, Biasanya heeh. mahasiswa itu sering PP Bondowoso Iya, Jember gitu. betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana ya Kak agar pede untuk public speaking? Nah, kayaknya nih teman-teman sudah mulai ada rasa-rasa ingin berkembang, ingin memiliki soft skill. Jadi mereka bertanya kepada narasumber kita pada kali ini. Oke, itu caranya biar lebih Pede, pede public heeh. speaking dan jago public Ya, speaking ya. jago. Oke, sebenarnya gampang sih ya, gampang-gampang susah ya, tergantung konsistennya kalian. Yang pertama, kalian latihan berbicara di depan cermin. Ngomong apa aja gitu loh. Ngomong apa aja terserah. Mau ngomong tentang pintu, kayak ngomong tentang kursi, itu terserah kalian. Yang penting di kesempatan itu kalian bisa ngomong dengan diri sendiri ataupun bisa direkam. Mhm. Biasanya direkam itu sebagai salah satu cara kita evaluasi dalam kita berkomunikasi gitu. Misalnya ada laptop, ada HP, ada gelas. Nah, itu gabung aja jadi salah satu kalimat ataupun paragraf yang bisa kalian rangkai menjadi sebuah kalimat yang bisa disampaikan dan dimengerti oleh orang lain. Dari situ kalian itu mengasah mm, skill public speaking kalian. Kalau caranya lebih percaya diri, ikut organisasi ataupun cara simpelnya pada saat kalian presentasi, nah itu dipergunakan dengan baik. Jadi itu bisa melatih kepercayaan diri kalian pada saat presentasi di kelas. Dari forum-forum kecil itu, dari forum-forum kecil dulu, dari diskusi kecil, terus Presentasi. gunakan Mhm. gunakan teknik storytelling ataupun gunakan teknik storytelling dari kontak mata gitu. Jadi Mhm. kita bisa bercerita sambil memberitahu informasi ya yang ingin kita sampaikan gitu. Dan audiens itu bukan musuh ya, tapi mereka itu ingin belajar dari kamu. Jadi gimana caranya kamu untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan keinginan mereka atau yang mereka butuhkan. Jangan takut. i- Pesan untuk teman-teman, jangan takut mulai dari hal kecil, organisasi, public speaking, dan juga kontribusi sosial. Nah, itu bukan soal tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang paling konsisten dan juga berani belajar gitu. Oke, kalau dari aku sendiri nih ya Mbak ya, kalau misalkan aku lagi belajar public speaking tuh biasanya ada temen yang dengerin aku lagi ngobrol. Kayak, Mm-mm. aku kurangnya di mana ya? Aku tadi agak belibet gak gitu. Jadi kayak minta koreksi gitu. Nah, betul. Heeh, biar nantinya kalau kita waktu hari H, itu kita nggak nervous atau bisa dibilang dredeg gitu ya. Itu. Betul. Bisa dari teman, bisa dari kalau kalian pengen menggunakan digital ya HP itu, rekaman Iya itu betul. yang Heeh. bisa kalian Mm-mm. evaluasi. Betul sekali. Lalu
Gimana sih Kak jadi mahasiswa yang aktif kuliah untuk orang yang kurang percaya diri? Nah, kembali lagi nih ya, banyak sekali yang bertanya tentang kurang percaya diri, terus tingkat kepedeannya tuh masih kayak rendah banget. Aku takut Kak kalau ketemu orang, apalagi kayak presentasi aja aku tuh apa ya, panas dingin, deg atau apa itu gimana tuh Kak? Iya, dulu aku juga pernah sempat punya teman yang apa nervous gara-gara presentasi dosennya killer. Jadi dia tuh kayak anxiety kayaknya kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi teman-teman mulai dari hal kecil dulu ya. Kalau biar percaya dirinya kalian itu lebih kuat, yaitu aktif absen, duduk di depan, ikut diskusi ringan. Itu bisa membantu meningkatkan rasa kepercayaan dirinya kalian. Karena duduk di depan ya, jangan duduk di belakang gitu. Karena kalau Iya, duduk di belakang ya gosip akhirnya gitu ya. Terus betul. latih diri dari presentasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari kelompok-kelompok kecil, bangun kebiasaan refleksi yaitu tulis pencapaian mingguan agar kamu sadar bahwa kamu itu berkembang. Jadi hari ini kamu udah melakukan apa aja, besok melakukan apa aja. Dari situ kamu bisa lihat, oh ternyata semakin hari aku tuh semakin berkembang gitu. Atau aku tuh semakin stuck. Oh, aku makin stuck nih gitu. Tak harus aku harus ngelakuin apa nih biar aku lebih percaya diri gitu. Dan aktif itu bukan hanya tentang vokal, tapi tentang bagaimana kamu konsisten untuk berkontribusi di lingkungan sekitar kamu. Gitu. Jadi jangan jangan terlalu pusing dengan percayaan diri itu, teman-teman. Jangan musingin apa kata orang, tapi kita harus fokus sama tujuan kita tuh di dunia tuh apa gitu kan. Kita tujuan di dunia kita tuh kan bermanfaat bagi Orang lain. orang lain gitu. Jadi jangan nggak percaya diri, harus percaya diri deh. Tingkatkan kepercayaan diri. Karena kunci kita sebagai mahasiswa itu adalah percaya diri ya Mbak ya. Mhm. Oke. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana agar kita dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan di kampus? Apalagi saya ini mahasiswa baru nih Kak, yang kurang terbiasa dengan sistemnya di kampus. Oke, cara menyesuaikan dirinya ya, Mm-mm. teman-teman. Ikuti kegiatan ringan. Contohnya nih, ada seminar, seminarnya online. Ya udah ikutin aja gitu ya. Jangan harus cari seminar yang datangnya offline kalau memang kamu orangnya mageran gitu. Apalagi kurang percaya diri, oh gak percaya diri ketemu orang gitu. Ya udah kalian pasti banyak tuh seminar-seminar yang online ataupun yang hybrid ya. Kalian hadir aja yang online dulu. Misalkan kalian udah lumayan sering ikut seminar, kalian datang yang offline gitu, ataupun workshop, terus lomba-lomba kecil itu dihadiri aja. Jadi kalian bisa menyesuaikan, oh ternyata di kampusku kegiatannya A, B, C, D, E. Oh dari sebelumnya kayak aku waktu sekolah kayak gini, terus waktu di kampus kegiatannya ternyata kayak gini. Yaitu cara menyesuaikan dirinya ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Kenali ritme kampus dan gaya komunikasi teman-teman yang ada di kampus. Kalau misalkan di PGSD ya pelajari teman-teman yang ada di PGSD. Kalau misalkan kalian mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya BEM. Maksudnya bukan BEM. Maksudnya teman-teman yang di luar prodi gitu. Ke fakultas ya Kak ya? Heeh. Ataupun yang di luar fakultas yang satu univ ataupun ya bagaimana caranya kalian berdampak di masyarakat. Itu menyesuaikan dirinya juga. Jangan takut tanya ataupun minta bantuan ke teman, apalagi kalian kalau misalkan punya cutting, banyak-banyakin lah tanya ke cutting. Itu salah satu cara kalian menyesuaikan diri di kampus. Karena cutting itu kan sudah lebih dulu ya Mm-mm. di dunia perkuliahan. Bisa tanya-tanya kalau biasanya kalau pas kegiatan ini gimana, biasanya kalau dosen ini gimana, kalau dosen itu gimana gitu. Tuh. Banyak juga sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti ya untuk menyesuaikan Mhm. diri. Yang penting kuncinya percaya diri. Iya Itu betul. lagi. Kalau misalkan kita gak percaya diri, kita nggak bakal tanya deh ke cutting ataupun ke orang-orang yang ada hubungan dengan perkuliahan kita. Karena kalau kita nggak percaya diri, otomatis kita akan menutup diri ya Mbak ya. Betul. Betul. Nah, kita sudah berbincang-bincang banyak sekali pada kesempatan kali ini dari kita ngobrol perwalian, perkuliahan, dan bahkan kita juga banyak kali membahas tentang organisasi dan juga kemampuan-kemampuan yang dapat kita asah sebagai mahasiswa. Nah, sebelum kita tutup nih, saya boleh ya minta dari Mbak Elvira untuk memberi
tips dan trik, atau semacam, booster semangat buat para Mercu People ini agar, menjadi mahasiswa yang aktif dan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Oke. Tips yang pertama untuk booster semangat kalian, kenali dirimu, bukan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu sendiri hari ini dengan hari esok. Jadi kalian harus evaluasi, aku apakah berkembang setiap harinya atau enggak, gitu ya. Terus mulai dari hal-hal kecil, jangan berhenti, jangan jangan putus jangan putus dari hal-hal kecil itu dan harus konsisten. Jadikan tugas sebagai ladang kreativitas, sebagai ladangmu untuk berkembang. Bangun koneksimu, bukan berkompetisi, tapi bangun relasimu, koneksimu dengan orang lain yang ada di sekitar. Serta kalau lelah, jangan lupa istirahat, tapi jangan menyerah. Jadi kasih break dulu waktu untuk dirimu sendiri, istirahat. Kalau memang capek, boleh banget istirahat teman-teman. Jadi mahasiswa itu jangan terlalu memaksakan diri, tapi kalian boleh banget untuk istirahat. Karena kita juga manusia, kita bukan robot. Kalian harus tetap semangat, terus berkembang. Itu walaupun jenuh, kalian harus menyiapkan diri untuk masa depan kalian. Dan sebagai penutup nih ya, aku cuma mengasih pesan ke kalian, jadilah mahasiswa yang tidak hanya hadir di kelas, tetapi juga hadir dalam proses. Karena prestasi itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan juga berdampak. Terima kasih Mbak Elvira atas tips dan triksnya kepada Mercu People. Semoga Mercu People ini banyak sekali yang dipetik pada acara Sapa PGSD kali ini. Nah, buat Mercu People, jangan sekali-sekali kalian takut ataupun malu untuk bertanya atau bahkan menyuarakan aspirasi kalian karena Sapa PGSD ini adalah wadah sekaligus tempat kalian untuk menyuarakan segala keluh kesahnya. Nah, karena siapa tahu dari suara kecilmu yang kalian sampaikan itu dapat menjadi sebuah alasan untuk merubah menjadi perubahan yang terbesar. Oke, saya Revita Salsabila Putri. Undur pamit diri. Jangan lupa kalian tetap jaga semangatnya, jaga kesehatan, dan jaga pola makannya. Teruslah bersinar menjadi bintang, di mana PGSD ini adalah sebagai wadah kalian untuk berkembang, sebagai wadah kalian untuk berproses, untuk menjadikan kalian sebagai calon pendidik yang luar biasa nantinya. Baik, jangan lupa nyalain semangat kalian karena perkuliahan nggak cuma tentang datang ke kampus, tapi juga bisa eksplor kegiatan-kegiatan lain yang ada di luar perkuliahan. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGSD, santun, mendidik, dan juga mencerdaskan. See you.